Bab 491, Kristal Emas. Sulit bagi Choni untuk menerima keadaan barunya. Dia bertaruh pada Dewan dan berbohong kepada Duke Warwine untuk mencapai tujuannya. Namun, kebohongan yang dia katakan telah berubah menjadi kenyataan. Kata-kata yang diucapkannya dimaksudkan untuk menjadi kenyataan. Count Sword seharusnya mati di kota, dan dia akan segera mati. Tapi sekarang, semua orang masih hidup, dan seluruh dunia akan percaya bahwa dia telah sepenuhnya mengkhianati Dewan, meskipun itu bukanlah niatnya. Sayangnya, dia harus menerima keadaan barunya sekarang. Keluarganya benar-benar dalam bahaya, dan dia ingin menyelamatkan mereka. Sekarang, satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan bekerja untuk Duke Warwine. Dia tidak ingin mengkhianati Dewan, tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Dia harus bekerja untuk Duke Warwine sekarang jika dia ingin bertemu keluarganya lagi. Gerald menghubungi para prajurit dan memberitahu mereka tentang cara melanjutkan. Beberapa prajurit mendekati Choni, dan dia memandang mereka dengan ekspresi apatis. Dia hanya peduli pada keluarganya. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang akan terjadi padanya. Menurut kata-kata yang kuucapkan, Gerald berkata sambil tersenyum sopan, kamu akan dipekerjakan selama beberapa tahun. Niatmu tidak penting. Faktanya adalah kamu telah membantu kami. Choni tetap diam. Saat kamu selesai bekerja, perang internal kerajaan Sky Thunder seharusnya sudah berakhir, dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, kamu akan bertemu keluargamu lagi. Choni menatap Gerald dengan mata penuh harap saat mendengar itu. Dari apa yang aku kumpulkan dari ingatan Duke Torren, kamu bukanlah salah satu dari orang-orang yang melawan para pejuang dengan penuh semangat. Tidak terlalu buruk untuk memiliki seseorang sepertimu di antara bangsaku. Anggap saja ini seperti liburan yang menyebalkan. Setelah Gerald mengatakan itu, Choni dibawa pergi oleh para prajurit. Dia bahkan tidak berpikir untuk menolak. Nasib keluarganya kini sangat terkait dengan kesuksesan Duke Warwine. Para prajurit memasuki kota dan menguasainya. Sama seperti zona Empress Cobra, sebagian besar warga biasa diabaikan sementara penyihir sejati diselidiki oleh Inquisitor. Kelompok besar penyihir sejati lainnya akan mati hari ini. Saat para prajurit menguasai zona hiu laut dalam, Gerald bertemu dengan beberapa penyihir tinggi baru yang dia peroleh dalam beberapa hari terakhir. Sudah waktunya untuk menduplikasi kristal emas. Tentu saja, menggandakan sesuatu seperti itu jauh lebih mahal daripada sekadar menggandakan surat sederhana, tapi itu semua akan sia-sia. Para penyihir tinggi mendengarkan perintah Gerald dan meneruskannya ke pasukan penyihir sejati di bawah mereka. Dalam 1 jam, lebih dari 200 penyihir sejati sibuk menduplikasi kristal emas. Setelah sekitar 6 jam, para penyihir selesai menggandakan kristal emas tersebut, dan mereka membawanya ke para prajurit tahap jalan sejati. Prajurit tahap jalan sejati memasukkan kristal emas ke dalam cincin luar angkasa mereka dan terbang ke langit. Kali ini, mereka akan menyebarkan kristal emas lebih dari sekedar zona sekitarnya. Mereka berpencar dan terbang ke berbagai arah. 50 dari 65 prajurit tahap jalan sejati sedang menyebarkan barang dagangan mereka kali ini, dan setiap prajurit akan pergi ke zona yang berbeda. Ya, kristal ini akan tersebar di 50 zona berbeda. Itu mencakup hampir seluruh kerajaan Sky Thunder, termasuk kerajaan Sky Thunder Barat yang relatif baru, tempat di mana kerajaan Grand Mountain pernah berada. Selama beberapa jam berikutnya, 200 kristal per zona didistribusikan ke desa, kota, dan bahkan beberapa persimpangan jalan jika penjaga di kota memutuskan untuk menyita semuanya. Menduplikasi kristal-kristal ini saja telah membuat Gerald menghabiskan lebih dari 500 juta emas, yang merupakan jumlah uang yang gila-gilaan. Tapi Gerald yakin itu akan sepadan. Warga dan penjaga di berbagai kota melihat kristal tersebut dan memperhatikannya. Kali ini, reaksinya jauh lebih hebat dibandingkan saat Gerald membagikan surat-surat itu. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Dewan telah mengancam salah satu penyihir tertinggi mereka bersama keluarganya. Jika Dewan berani melakukan hal seperti ini kepada orang-orang mereka yang paling berkuasa, apa yang siap mereka lakukan terhadap orang-orang yang tidak begitu penting? Bahkan para penyihir yang sangat setia pun mulai memandang Dewan dengan marah dan jijik. Banyak dari mereka yang mengenal Choni. Lagi pula, jumlah penyihir tinggi tidak banyak, dan mereka tahu bahwa dia sangat setia. Namun, mereka masih berani mengancamnya dengan keluarganya. Tampilan patah hati yang ditampilkan Choni membuat seluruh situasi menjadi lebih emosional daripada biasanya. Tentu saja, banyak penyihir yang membenci para pejuang dan Gerald, dan mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu yang drastis. Namun, mereka juga mulai tidak menyukai Dewan. Beberapa penyihir yang lebih netral mulai memandang keluarga mereka dengan lebih prihatin. Rasanya tidak nyata bahwa Dewan akan mulai mengancam mereka dengan keluarga mereka, terutama setelah semua yang terjadi hari ini. Namun, perasaan mereka tetap mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati. Karena itu, banyak penyihir memutuskan untuk merelokasi keluarganya agar lebih dekat dengan mereka. Bagi seorang High Mage, mengangkat kastil dari tanah dan meletakkannya di lokasi baru bukanlah sesuatu yang sulit. Terutama para High Mage baru dan mereka yang tidak ditempatkan di dekat garis depan menjadi khawatir. Mereka yang berada di garis depan tidak akan terlibat dalam perang politik raksasa ini, dan keluarga mereka akan aman. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka belum dipanggil untuk menghentikan Duke Warwine, tapi berapa lama hal itu akan bertahan? Berapa lama sampai Dewan memutuskan untuk membuang semua yang mereka miliki pada Duke Warwine dalam upaya melemahkannya?
Ketika itu terjadi, semua penyihir ini akan mati. Apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi pasukan Duke Warwine dan Count Sword jika mereka semua menyerang sekaligus? Mungkin. Lagi pula, kekuatan serangan gabungan dari 100 penyihir tinggi sangatlah kuat. Tapi bagaimana dengan Duke Warwine sendiri? Semua orang tahu bahwa perjanjian antara Duke Warwine dan Dewan tidak dibuat-buat. Saat ini, Duke Warwine tidak terlibat sehingga pasukannya dapat memperoleh kekuatan lebih besar. Dengan cara ini, Duke Warwine akan berhasil melemahkan kekuatan Dewan tanpa menyerang mereka secara langsung. Tetapi jika semua penyihir tinggi di wilayah tersebut menyerang pasukan Duke Warwine pasti akan ikut terlibat, dan semua orang tahu bahwa Duke Warwine akan membunuh mereka semua. Setelah itu, Duke Warwine, pasukannya, dan Dewan. Dewan tidak akan mempunyai kekuatan lagi untuk ditarik tanpa mengorbankan perbatasan mereka. Duke Warwine akan memenangkan perang. Semua penyihir tinggi takut dengan pertempuran yang akhirnya terjadi ini. Apakah mereka ingin melawan pasukan Duke Warwine? Tentu saja tidak. Tidak ada yang ingin berperang. Apakah Dewan tahu bahwa tidak ada penyihir agung yang mau bertarung? Tentu saja. Jadi, apa yang akan dilakukan Dewan untuk meyakinkan para penyihir tinggi ini untuk melakukan pertempuran bunuh diri? Ini adalah pemikiran sebagian besar penyihir agung. Di dalam kristal emas, mereka telah melihat satu kemungkinan jawaban untuk pertanyaan itu. Sedangkan para pejuang berperang bukan karena terpaksa, melainkan karena keinginan. Mereka ingin berjuang demi hari esok yang lebih cerah bagi diri mereka sendiri. Duke Warwine tidak perlu mengancam mereka dengan apapun. Mereka mengikuti atas kemauan mereka sendiri. Saat para penyihir mulai mengkhawatirkan masa depan mereka, kejutan lain datang. Para prajurit membagikan set surat berikutnya. Bab 492, Jawaban. Surat berikutnya yang tiba merinci semua yang terjadi hari ini, memberikan informasi lebih lanjut tentang apa yang dilihat semua orang di kristal emas. Dan seperti kemarin, kerugian pasukan Duke Warwine masih nol. Meskipun semua orang sudah menduganya, melihat Duke Warwine telah mengambil alih 2 zona tanpa bertarung secara pribadi dan tanpa kehilangan 1 orang pun sangatlah mengejutkan. Selain itu, Duke Warwine juga mempublikasikan nama-nama High Mage yang bergabung dengannya. Tidak termasuk Duke Warwine sendiri, Duke Warwine sekarang memiliki 6 High Mage. Itu bukanlah pasukan yang kuat, tapi jumlahnya masih lebih banyak dari yang dia mulai. 2 hari perang telah berlalu, Duke Warwine telah menaklukkan 2 zona, dan bukannya pasukannya menjadi lebih lemah, malah menjadi lebih kuat. Biasanya, selama perang, kedua belah pihak akan kehilangan tentara dan menjadi lebih lemah, tetapi Duke Warwine menjadi lebih kuat dan bukannya lebih lemah selama perang. Dan kerajaan Sky Thunder, mereka telah kehilangan sekitar 30 penyihir mulia. Itu hampir 10% dari seluruh penyihir tinggi di seluruh kerajaan, dan bahkan ada 5 penyihir menengah atas di antara mereka. Salah satu penyihir menengah atas bahkan pernah menjadi Duke. Tidak hanya itu, mereka juga telah membunuh penyihir agung akhir, Duke Torren. Seorang penyihir akhir adalah seseorang yang bisa menjadi anggota dewan jika mereka mau. Seluruh kerajaan Sky Thunder hanya memiliki lebih dari 10 penyihir akhir, dan itu termasuk kedua dewan. Saat ini, penyihir sejati dan penyihir tinggi mulai percaya bahwa Duke Warwine benar-benar punya peluang untuk menang. Mereka tidak mempercayainya sampai sekarang. Bagaimanapun juga, dewan telah menjadi penguasa mereka selama-lamanya, dan mereka selalu menjadi simbol kekuasaan. Bagaimana orang bisa melawan hal itu? Namun kini, mereka harus menerima kenyataan. Dewan mungkin saja kalah. 1 jam setelah surat itu tiba, Dewan memberikan jawabannya atas semua yang terjadi hari ini. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menunjukkan bahwa kristal emas telah dirusak. Mereka menjelaskan secara rinci bagaimana seseorang dapat melihat sendiri kesalahan dalam rekaman, dan benar saja, orang-orang memperhatikan kesalahan tersebut. Mereka dapat memverifikasi bahwa 1 adegan telah ditukar. Dewan segera mengecam Duke Warwine karena menggunakan cara-cara tercela untuk merusak citra Dewan dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengancam siapapun dengan keluarga mereka. Mereka mempublikasikan nama dan lokasi keluarga Choni, dan semua orang bebas memeriksanya. Mereka semua bebas, dan semuanya sehat. Kemudian, Dewan mengatakan bahwa satu-satunya alasan mengapa Duke Warwine belum kehilangan siapapun adalah karena Dewan harus fokus pada perbatasan. Kerajaan Kemurnian Sihir dan Kerajaan Grand Mountain masih menjadi masalah. Jika Kerajaan Sky Thunder tidak terancam oleh 2 kerajaan lainnya, mereka pasti sudah menghancurkan Duke Warwine sejak lama. Itulah jawaban Dewan. Namun gagal total. Ya, semua orang dapat melihat bahwa sebuah adegan telah tertukar. Oke, tapi bukan itu masalahnya. Bukan itu alasan semua orang marah. Jadi bagaimana jika adegan itu ditukar? Adegan yang sebenarnya penting belum direkayasa. Di satu sisi, Dewan telah membuktikan keaslian adegan penting sambil mencoba untuk membatalkan keseluruhan rekaman dengan berfokus pada kesalahan dalam adegan yang tidak penting. Juga, apa yang bisa dibuktikan oleh kesehatan keluarga Choni? Itu hanya membuktikan bahwa rencana Duke Warwine berhasil. Dia mempublikasikan rekaman ini khusus untuk melindungi keluarga Choni. Sebagian besar penyihir tinggi telah menunggu jawaban Dewan, namun jawaban Dewan belum memuaskan mereka. Alih-alih memberikan bukti nyata bahwa mereka tidak pernah mengancam keluarga orang lain sebelumnya, mereka mencoba untuk membatalkan semua rekaman yang ditunjukkan dengan menyoroti kesalahan di bagian yang tidak penting.
Hal ini dapat diumpamakan seperti dua orang yang sedang berdiskusi, dan salah satu dari mereka mulai mengkritik tata bahasa dan metode bicara lawan bicaranya alih-alih membahas argumen sebenarnya. Itu licik, teduh, dan murah. Penyihir sejati tidak bodoh, dan hampir semua dari mereka menyadari hal ini. Tentu saja, mematahkan kesetiaan yang telah dibangun selama beberapa dekade oleh begitu banyak orang adalah hal yang sangat sulit. Tapi itu masih berhasil pada banyak dari mereka. Begitu banyak penyihir tinggi yang pernah berada di pagar sebelumnya. Satu-satunya hal yang menghentikan mereka untuk melompat ke sisi Duke Warwine adalah mereka harus menjalani pembacaan pikiran. Amain Red akan mengungkap semua rahasia yang dimiliki seorang mage. Itu akan menunjukkan bagaimana mereka berlatih, teknik apa yang mereka gunakan, mantra apa yang telah mereka ciptakan, hal-hal mencurigakan apa yang telah mereka lakukan, bagaimana mereka mengatur segalanya, berapa banyak kekayaan yang mereka miliki, di mana mereka menyimpan barang-barang berharga, dan seterusnya. Itu menunjukkan segalanya. Akankah para penyihir agung mempercayai Gerald untuk menjaga semua rahasia sensitif ini tetap aman? Tentu saja tidak. Itu sebabnya tidak banyak orang yang beralih. Tapi sekarang, pilihannya jauh lebih menarik. Lagi pula, mereka mungkin benar-benar mati jika tidak pindah ke Camp Duke Warwine. Para penyihir tinggi yang pernah melawan para pejuang di masa lalu memberikan banyak tekanan pada semua orang karena rasa takut. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianati kerajaan mereka, tapi jauh di lubuk hati, mereka hanya marah karena mereka tidak punya pilihan untuk melakukannya. Perlahan-lahan, para penyihir agung mulai mengumpulkan barang-barang dan keluarga mereka. Dewan memperhatikan, apa tindakan Dewan terhadap hal tersebut? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka telah menggunakan para penyihir untuk menekan para pejuang di masa lalu, tetapi sekarang para penyihir ini meninggalkan mereka. Orang kaya dapat memerintahkan staf layanannya untuk mengusir tamu, tetapi jika staf layanan memberontak, siapa yang akan mengusir mereka? Hanya pemiliknya, dan Dewan tentu saja tidak memiliki tenaga untuk menghentikan kepergian semua penyihir tinggi ini. Lagi pula, kebanyakan dari mereka ditempatkan di dekat garis depan dan tidak bisa pergi dengan mudah. Hingga salah satu dari mereka mengajukan diri untuk melakukan sesuatu yang drastis. Dewan berkumpul dan mendengarkan rencana orang itu, dan pada akhirnya, mereka semua setuju. Dewan mungkin tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam perang, namun mereka tetap diperbolehkan mengawasi rakyatnya sendiri. Terlebih lagi, rencana tersebut juga mencakup cara jitu untuk mengatasi masalah terbesar mereka, Count Sword. Saat penyihir tinggi satu demi satu pergi, Dewan sedang mempersiapkan serangan balik mereka. Dan besok, mereka akan melaksanakannya. Bab 493, Sylvia Abadi Embun Beku. 3 prajurit tahap jalan sejati ditempatkan di perbatasan utara zona Empress Cobra. Serangan berikutnya akan terjadi dalam 4 jam, dan sementara mereka menunggu, mereka harus mengamankan perbatasan kalau-kalau Dewan memutuskan untuk melancarkan serangan mendadak. Biasanya, tidak ada hal istimewa yang terjadi. Beberapa warga dan beberapa penyihir sejati akan melewati perbatasan, tapi itu saja. Tapi hari ini, sesuatu akan terjadi. Saat para prajurit menunggu serangan berikutnya, seseorang perlahan memasuki spirit sense mereka dari utara. Seperti biasa, para prajurit memeriksa orang baru, tapi kali ini, mereka melakukan pengambilan ganda. Mata mereka terbuka karena terkejut, dan mereka segera menghubungi komandan mereka. Sekitar 5 kilometer jauhnya, seorang wanita muda tersenyum dengan rambut biru sedingin es perlahan berjalan menuju perbatasan. Dia tampak santai, dan sepertinya dia hanya berjalan-jalan santai di sini. Tapi ketika para prajurit melihatnya, mereka merasakan mana yang sangat kuat di dalam dirinya. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi ais mana saat dia berjalan perlahan. Setidaknya dia harus menjadi penyihir tertinggi akhir. Identifikasi dirimu. Tuntut seorang prajurit tahap jalur sejati awal. Jauh di lubuk hatinya, prajurit itu merasa gugup dan ketakutan, namun dia tetap harus melakukan tugasnya. Wanita yang tersenyum itu berhenti berjalan dan memandang ke arah prajurit di kejauhan dengan senyuman tenang. Halo, saya anggota Dewan Sylvia Eternal Frost, dan saya di sini untuk bernegosiasi dengan Duke Warwine. Para prajurit menarik napas dalam-dalam. Benar saja, dia adalah anggota Dewan. Ini bukanlah seseorang yang harus atau bisa mereka tangani. Sekitar 10 kilometer jauhnya, Sang memperhatikan anggota Dewan dengan alis berkerut saat 3 penyihir agung di belakangnya terus memperbarui mantra tambahannya. Sang mengenal semua anggota Dewan. Bagaimanapun juga, Gerald mengenal mereka semua dengan sangat baik, dan dia tahu bahwa Sylvia Eternal Frost adalah salah satu anggota yang lebih kuat. Dia jelas lebih kuat dari Duke Torren. Tapi yang lebih mencurigakan lagi, dia ada di sini. Apakah Dewan tidak peduli lagi jika Gerald terlibat? Tapi kenapa dia datang sendiri? 2 menit kemudian, Gerald mendarat di depan Sylvia dengan alis berkerut. Anda di sini untuk bernegosiasi. Dia bertanya. Sylvia mengangguk sambil tersenyum, tapi kata-kata yang akan dia ucapkan sangat mengejutkan. Ya, aku di sini untuk mengalihkan perhatianmu agar 7 penyihir menengah atasku bisa membunuh Count Sword, katanya sambil tersenyum. Mata Gerald bersinar sesaat, dan dia mengamati sekelilingnya. Sang juga mengamati sekeliling. Sylvia Eternal Frost tidak menggunakan spirit sense-nya untuk berkomunikasi tetapi langsung mengucapkan kata-kata ini. Namun, baik Gerald maupun Sang tidak dapat menemukan orang lain. Sedetik kemudian, mata Gerald menyipit saat dia memandang ke arah Sylvia.
Apakah itu kerudung kegelapan? Dia bertanya. Sylvia tertawa kecil dan mengangguk. Ya, katanya sambil mengangkat tangan kanannya. Beberapa tanda hitam muncul di tangannya, melayang satu sama lain dalam suatu bentuk pola atau tarian. Sepertinya Susan benar-benar mempertaruhkan seluruh kemampuannya pada tindakannya ini, katanya dengan nada meremehkan. Sylvia terkekeh lagi dan menghancurkan rune di tangannya. Bersinar. Tiba-tiba, 7 penyihir menengah atas muncul 1 kilometer di belakang Gerald. Gerald dengan cepat memeriksanya, tetapi dia menyadari bahwa mereka belum menyiapkan mantra apapun. Mereka bahkan belum memanggil Voci mereka. Mantra Susan tetap mengesankan, bukan? Sylvia bertanya sambil melihat ke arah para penyihir. Kamu tidak bisa melihat para penyihir ini mendekat sama sekali. Mereka bahkan bisa menyiapkan mantra mereka. Gerald hanya bisa setuju. Ketujuh penyihir menengah atas ini bisa saja masuk ke zona Empress Cobra tanpa diketahui. Kemudian, mereka cukup mencari Sang dan menyiapkan mantra gabungan. Sang telah menjadi target mantra seperti itu sebelumnya, ketika dia menyerang benteng kerajaan bayangan hitam ketika dia masih di kerajaan Grand Mountain. Mantra seperti itu akan membutuhkan banyak mana dan waktu untuk menyiapkannya, tetapi kekuatan gabungan dari begitu banyak penyihir sangat menakutkan. Kekuatan gabungan dari 7 penyihir menengah atas akan menciptakan mantra dengan kekuatan dan kecepatan mantra dari penyihir tertinggi puncak. Terlebih lagi, mereka mungkin bisa melepaskannya ke arah Sang hanya dari jarak beberapa ratus meter. Peluang Sang untuk bertahan hidup sangat kecil. Tentu saja, karena Susan secara tidak langsung akan membantu para penyihir, dia akan melanggar perjanjian. Namun, peluang keberhasilannya cukup tinggi untuk mengambil risiko. Selama Count Sword meninggal, Dewan dapat mengumpulkan dan kemudian menyerang Gerald dengan 10 anggotanya sekaligus. Tentu saja, Sylvia sudah pergi saat para penyihir muncul. Seperti itu, pasukan Gerald akan hancur di pertempuran berikutnya selama dia tidak ikut serta dalam pertarungan itu secara pribadi. Dewan tahu persis bahwa Count Sword adalah bagian terpenting dalam perang ini. Para prajurit juga menarik napas dalam-dalam ketika mereka melihat para penyihir. Sepertinya mereka baru saja berbicara dengan seseorang, dan orang yang mereka ajak bicara tiba-tiba menunjukkan kepada mereka bahwa mereka telah mengarahkan senjata ke arah mereka sepanjang waktu. Gerald kembali menatap Sylvia. Dan apa kentunganmu dengan mengungkap senjata ini di hadapanku? Buktinya, kata Sylvia, bukti niatku. Mata Gerald bersinar, dan niatmu adalah untuk bergabung denganmu. Kesunyian. Gerald menyipitkan matanya dan menatap tajam ke mata Sylvia yang tersenyum. Kau tahu kalau keberadaan Dewan adalah alasan utama mengapa kita berperang, kan? Sylvia mengangguk seperti gadis kecil yang bahagia. Ya, tapi memasukkan semua orang ke dalam satu kategori hanya berdasarkan jalur yang mereka pilih bukanlah hal paling cerdas untuk dilakukan. Jika semua orang melakukan itu, kamu akan diburu oleh para pejuang sama seperti kita semua karena kamu adalah seorang mage, kan? Sylvia bertanya. Gerald terus menatap mata Sylvia. Jadi, kamu menyadari bahwa Dewan akan segera kalah, dan kamu berusaha mendapatkan sesuatu dari hal itu. Lagi pula, kamu bergabung denganku bisa berarti akhir dari Dewan, dan kamu percaya bahwa aku tidak akan melewatkannya, kesempatan seperti itu. Baik, jawab Sylvia. Gerald hanya terus menatap Sylvia dengan mata menyipit. Duke Torren mencoba hal yang sama, dan sekarang, dia mati. Aku tahu, kata Sylvia seolah dia tidak khawatir sama sekali. Gerald memandang Sylvia dalam diam selama beberapa detik. Baiklah, mari kita dengarkan. Apa tuntutanmu? Dia bertanya. Senyum Sylvia melebar. Tidak ada apa-apa. Bab 494, rencana sebenarnya. Kesunyian. Tidak ada apa-apa. Apakah mereka semua mendengarnya dengan benar? Tidak ada apa-apa. Gerald bertanya dengan suara datar, menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Yah, kami ingin bertahan hidup, tapi itu saja, kata Sylvia sambil terkekeh. Lebih banyak keheningan. Sang mengerutkan alisnya. Ini tidak sesederhana itu. Kamu sadar kalau aku harus membaca pikiranmu? Gerald bertanya. Sylvia mengangguk. Ya saya tahu. Bahkan lebih banyak keheningan. Dan kamu baik-baik saja dengan itu? Gerald bertanya. Ya, dan jika aku mengetahui bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang mengerikan di masa lalu, aku mungkin akan langsung membunuhmu. Kamu tahu itu, kan? Gerald bertanya. Mehem, kata Sylvia sambil mengangguk. Semua orang terus memeriksa Sylvia dan 7 penyihir menengah atas. Bahkan para penyihir tidak menunjukkan reaksi apapun. Sepertinya mereka telah menerima semua yang akan terjadi. Gerald memandang para penyihir. Ya, aku tahu, kata Sylvia. Kamu juga bisa membaca pikiran mereka. Mereka sudah setuju. Gerald mengerutkan alisnya. Situasi ini lebih dari sekedar mencurigakan. Selama beberapa detik, Gerald mengevaluasi pilihannya. Setelah beberapa saat, Sang tiba di samping Gerald, 3 penyihir agung di belakangnya. Segera setelah para penyihir tiba, mereka mulai membuat beberapa lingkaran sihir. Jika niatmu seperti yang kamu klaim, kamu pasti tidak akan keberatan jika Count Sword memasuki kondisi terkuatnya, kan? Gerald berkomentar. Silakan, kata Sylvia. Lingkungan sekitar menjadi sunyi lagi saat para penyihir menciptakan lingkaran sihir mereka di belakang Gerald. Jika ada yang mencoba menyerang mereka, Gerald akan berada di antara mereka dan para penyerang. Beberapa detik kemudian, lingkaran ajaib sudah siap.
Jika perlu, para penyihir dapat melengkapi Sang dengan mana dan energi kehidupan. Dalam keadaan ini, dia bahkan bisa menang melawan seseorang dari dewan. Baiklah, kata Gerald sambil mengangkat tangan kanannya. Aku akan membaca pikiranmu sekarang. Gerald sudah mengaktifkan mana shield-nya, hanya untuk amannya. Selain itu, dia siap menggunakan mana step dalam sekejap. Sylvia menunduk sambil tersenyum. Suasananya bahkan lebih tegang dibandingkan jika ini adalah medan perang. Sang menggunakan seluruh konsentrasinya untuk memeriksa sekeliling. Para penyihir masih tidak bergerak. Mereka hanya menunggu. Kemudian, tangan Gerald menyentuh kepala Sylvia, dan dia mulai membaca pikirannya. Dia tidak menolak. Seluruh kehidupan Sylvia terlintas di benak Gerald. Ini adalah pemikiran seorang anggota dewan, yang berarti Gerald sekarang mendapat informasi tentang setiap pertemuan yang diadakan dewan sejak Sylvia menjadi anggota. Saat dia melanjutkan membaca, dia juga melihat reaksi mereka terhadap perang dan apa yang telah mereka rencanakan. Sylvia tidak berbohong. Dia seharusnya datang ke sini untuk mengalihkan perhatian Gerald sementara 7 penyihir menengah atas lainnya seharusnya membunuh Sang. Tapi Gerald melihat semua ini dari sudut pandang Sylvia. Dia berniat mengkhianati dewan bahkan sebelum dia membuat rencana itu. Dia telah membuat seluruh rencana ini hanya untuk mengacaukan dewan sebanyak mungkin. Dengan mengusulkan rencana ini, dia berhasil meninggalkan kerajaan Sky Thunder tanpa kecurigaan apapun bersama 7 penyihir tertinggi terkuatnya. Terlebih lagi, dengan meminta Susan menggunakan kerudung kegelapan, Gerald bahkan dapat mengklaim bahwa dewan telah melanggar perjanjian. Terakhir, dengan membawa begitu banyak penyihir dari garis depan bersamanya, Sylvia telah memaksa dewan untuk mengirimkan lebih banyak lagi pasukan mereka ke garis depan. Setelah beberapa menit tidak terjadi apa-apa, Gerald menarik lengannya. Sang menghela napas dalam-dalam. Beberapa menit terakhir terasa menegangkan baginya. Sylvia membuka matanya dan tersenyum pada Gerald. Saat Sang melihat ekspresi Gerald, dia mengangkat alisnya. Gerald tampak tidak nyaman. Anggap ini sebagai pengakuan, kata Sylvia sambil terkekeh. Lalu, pipinya memerah. Gerald menarik napas dalam-dalam. Amain Red tidak bisa dipalsukan, setidaknya tidak oleh seseorang di kerajaan Sky Thunder. Mungkin Raja Sky Thunder bisa melakukan hal seperti itu, tapi dia tidak mau terlibat. Ini berarti semua yang dilihat Gerald adalah kebenaran. Sylvia sejujurnya datang ke sini hanya untuk bertahan hidup. Dia tidak senang dengan dewan selama beberapa tahun sekarang. Dalam pikirannya, menekan para prajurit lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kebaikan. Sylvia tidak menentangnya bukan karena masalah moral tapi karena kepeduliannya terhadap Kingdom secara keseluruhan. Para pejuang sedang bangkit, dan semua orang tahu bahwa Gerald ada di pihak para pejuang. Dia masih tidak yakin tentang apa yang akan terjadi sampai saat ini. Bagaimanapun, dewan itu sangat berkuasa. Tapi begitu dia mendengar tentang Count Sword, dia tahu bahwa dewan sudah hancur. Terlebih lagi, dia tahu bahwa pria yang dia idolakan tidak akan melakukan kesalahan kekanak-kanakan seperti itu. Ya, Sylvia naksir Gerald. Sayangnya, karena posisinya, dia tidak pernah bisa menghabiskan waktu bersamanya atau mengungkapkan perasaannya. Bagaimanapun juga, pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih penting daripada rasa sukanya. Dia juga selalu mencoba yang terbaik untuk menghentikan dewan melakukan semua kesalahan bodoh ini, tapi dia sendirian melawan 4 anggota lainnya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah dengan bergabung dengan Kam Gerald, dan dia sebenarnya tidak merasa terlalu buruk dengan perkembangan ini. Tentu saja, rasanya agak buruk dikalahkan oleh Gerald dalam peperangan dan politik, tapi menurut pendapatnya, dia menang dengan adil. Dia bisa menerima kekalahan. Setelah beberapa detik hening, Gerald menghela nafas. Kita akan membicarakan hal ini nanti. Saya tidak punya waktu atau sumber daya untuk memikirkan hal-hal seperti itu saat ini, katanya dengan suara lelah. Aku tahu maksudmu, kata Sylvia. Sylvia terus tersenyum, tapi dia juga memutar-mutar ibu jarinya sekarang. Ini adalah tanda kegugupan. Sebelumnya, Sylvia tidak merasa gugup, tetapi begitu perasaannya terungkap, dia menjadi gugup. Jeremy, kata Gerald sambil melihat ke salah satu penyihir tertinggi. Dia telah mengetahui semua nama mereka dengan menelusuri ingatan Sylvia. Anda selanjutnya. Sang penyihir melangkah maju dan menundukkan kepalanya. Gerald memikirkan satu demi satu pikiran sampai dia membaca setiap pikiran mage. Mereka tidak sepenuhnya bersih, tapi mereka juga belum benar-benar mendukung keputusan dewan untuk menindas para pejuang. Di satu sisi, mereka semua menolak keputusan ini dengan cara mereka masing-masing. Tapi itu sudah lebih baik dari kebanyakan penyihir. Setelah semuanya selesai, Gerald melihat ke 8 penyihir. Selamat datang di kerajaanku. Hari ini, Gerald telah mendapatkan penyihir tinggi akhir yang kuat dan 7 penyihir menengah atas. Bab 495, Berita. Pengumuman Sylvia Eternal Frost bergabung dengan pihak Gerald membuat beberapa orang terkejut dan menimbulkan skeptisisme dari semua pejuang. Bukankah Duke Warwine berjanji bahwa dia akan menyingkirkan dewan? Apakah kepercayaan mereka telah salah pada dirinya? Untungnya, kata-kata Gerald selanjutnya menyelesaikan sebagian besar masalah ini. Dia mengatakan bahwa Sylvia telah mengizinkannya membaca pikirannya, dan dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana setiap anggota dewan mendukung penindasan terhadap para pejuang. Dia berjanji kepada semua orang bahwa Sylvia akan menjadi satu-satunya anggota dewan yang akan tetap hidup.
Dia akan membunuh orang lain. Tentu saja, bagian penting lainnya adalah bahwa Sylvia telah memilih untuk tidak membunuh George dan Matteo ketika Dewan telah memberikan suara mengenai hal tersebut. Dia benar-benar tidak mendukung keputusan ini. Sayangnya, satu orang hanya mewakili 20% dari Dewan Utama, dan dia kalah suara 4-1. Setelah berbicara dengan semua prajurit, Gerald kembali ke Sang untuk berbicara dengannya. Saya telah mempelajari beberapa hal menarik dengan menelusuri ingatan Sylvia, kata Gerald. Aku mendengarkan, jawab Sang. Fakta bahwa Susan ingin mencapai alam penyihir agung adalah sebuah kebohongan, yang telah diubah menjadi kebenaran, dan kemudian diubah kembali menjadi kebohongan lagi. Sang mengangkat alisnya. Keadaan Dewan jauh lebih buruk dari yang kita perkirakan, kata Gerald sambil menyeringai kecil. Dewan mungkin telah membuat beberapa keputusan bodoh di masa lalu, tapi mereka sebenarnya tidak bodoh. Kekuasaan mereka hanya berada di kepala mereka. Tetapi ketika Anda membantai kekuatan mereka, mereka terbangun dari khayalan mereka. Bagaimana menurut Anda? Apa keputusan mereka segera setelah mereka mendengar tentang kekuatan Anda? Gerald bertanya. Saya kira mereka akan mengumpulkan kekuatan mereka dan segera menyerang kami sebelum kami mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pijakan, kata Sang. Itu tidak sebodoh itu, kata Gerald. Di satu sisi, ini adalah pertaruhan yang aman. Namun, mereka mempunyai rencana yang sangat berbeda, dan rencana itu akan lebih aman. Seperti yang kubilang, mereka tidak bodoh. Oh, Sang bertanya, apa rencana mereka? Seringai Gerald melebar. Mereka ingin melarikan diri. Lari, kemana? Sang bertanya dengan alis berkerut. Kerajaan kemurnian sihir, kata Gerald. Setelah mereka melihat kekuatanmu, mereka segera menyadari bahwa peluang mereka untuk menang kecil tanpa secara pribadi terlibat dan menyerangku. Namun, Dewan sudah terlalu lama hidup dalam keamanan yang nyaman, dan mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Sang melihat ke tanah sebentar sambil memikirkan hal itu. Tapi bisakah mereka melarikan diri? Mereka telah mengorbankan begitu banyak nyawa dan sumber daya bagi kerajaan kemurnian sihir. Bukankah kerajaan kemurnian sihir akan membunuh mereka begitu saja? Sang, ini politik, dan emosi serta agenda pribadi tidak punya tempat dalam politik, kata Gerald. Hanya angka yang penting. Tidak masalah jika Dewan telah menghabiskan begitu banyak sumber daya bagi kerajaan kemurnian sihir. Jika kerajaan kemurnian sihir membunuh Dewan yang melarikan diri, mereka akan membalas dendam, tetapi beberapa penyihir terkuat mereka juga akan mati. Untuk apa? Hanya untuk keyakinan pribadi, tidak ada yang bersifat material. Tetapi jika mereka menerima Dewan, mereka akan mendapatkan beberapa penyihir tinggi yang sangat kuat, membuat kerajaan kemurnian sihir menjadi lebih kuat. Jika mereka menerima Dewan, peluang mereka untuk mengambil alih seluruh dunia kita akan meroket. Sang menggaruk dagunya. Lalu mengapa Susan mengatakan bahwa dia berencana mencapai alam penyihir kepada Duke Torren dan yang lainnya? Hadiah untuk kerajaan kemurnian sihir, jawab Gerald. Dengan memberikan harapan kepada pihak yang kalah dalam perang internal, mereka akan terus melanjutkan perang. Daripada melarikan diri juga, para penyihir akan terus melawan kita, melemahkan kedua belah pihak. Satu-satunya pihak yang mendapat manfaat dari hal itu adalah kerajaan kemurnian sihir, dan ini adalah rencana mereka. Sang melihat ke samping sejenak. Tapi kamu bilang kebohongan itu berubah menjadi kebenaran lalu menjadi kebohongan lagi. Artinya ada sesuatu yang berubah, kan? Gerald mengangguk. Memang, seringai Gerald semakin melebar. Raja Sky Thunder mengetahui hal itu. Alis Sang terangkat. Itu tidak baik bagi Dewan. Dan apa yang dia lakukan? Dia bertanya. Raja Sky Thunder memberitahu mereka bahwa mereka adalah penyihir terkuat di kerajaan Sky Thunder dan mereka memiliki waktu puluhan tahun untuk membentuk kerajaan Sky Thunder menjadi apapun yang mereka inginkan. Namun, bahkan dengan kekuasaan dan otoritas yang hampir maha kuasa, mereka berhasil mengacaukan segalanya sampai pada titik di mana kerajaan yang mereka kuasai selama-lamanya mulai berbalik melawan mereka. Semua yang terjadi adalah kesalahan mereka sendiri, dan dia tidak akan membiarkan siapapun melarikan diri. Gerald tertawa kecil. Jika dia menemukan anggota Dewan di luar kerajaan, dia akan mendatangi mereka secara pribadi, dan dia juga mengatakan bahwa tidak ada penyihir di 5 kerajaan, termasuk para raja, yang dapat menghentikannya. Pada saat itu, Sang mendengus geli. Dia senang bahwa Dewan telah mendapatkan porosnya. Karena itu, lanjut Gerald, mereka terpaksa melanjutkan perang. Kalau aku menang, mereka akan mati. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membunuhku. Punggung mereka menempel ke dinding. Dengan situasi baru mereka dengan cepat mencoba mencari cara untuk menang melawan kita. Tentu saja, kenaikan Susan ke alam penyihir dengan cepat menjadi sebuah kemungkinan lagi. Tetapi ternyata Susan tidak membutuhkan 3 bulan, melainkan 6 bulan. Sang cukup terkejut. 6 bulan adalah waktu yang lama. Apakah benar-benar butuh waktu lama bagi penyihir untuk mencapai alam berikutnya, meskipun mereka sudah mengetahui konsep yang diperlukan untuk maju? Kemudian, dia teringat bahwa Gerald pernah mengatakan bahwa dia juga memerlukan beberapa tahun untuk maju jika dia benar-benar mengabaikan pemahaman konsep tambahan apapun. Itu adalah rencana kedua mereka setelah rencana pertama gagal, kata Gerald. Namun, rencana itu berubah lagi ketika kami membagikan semua suratnya. Mereka memperkirakan perang akan memakan waktu lebih lama. Mereka berpikir bahwa kita akan secara perlahan mengkonsolidasikan setiap zona yang kita taklukkan sebelum maju. Ironisnya,
Kebohongan awal mereka adalah salah satu faktor yang membuatku memutuskan untuk menyerang kerajaan Sky Thunder dengan kecepatan seperti itu. Jika kita punya lebih banyak waktu, aku juga akan memperlambat kemajuanku untuk mengkonsolidasikan zona baru. Kebohongan mereka membuat rencana mereka selanjutnya tidak mungkin berhasil. Kemudian, Sang bertanya, "Yah, kalau begitu semuanya kembali seperti yang kamu ketahui. Mereka mencoba membunuhmu di zona hiu laut dalam, dan ketika itu gagal, Sylvia mengusulkan rencana selanjutnya. Dewan seharusnya masih belum tahu apa-apa, dan mereka belum mengetahui pengkhianatan Sylvia. Saat ini, mereka hanya harus menunggu kabar." Kemudian, Gerald memandang ke arah barat sambil mencibir. "Bagaimana kalau kita memberi mereka kabar yang sangat mereka tunggu-tunggu melalui surat berikutnya?" Sang juga menyeringai. Bab 496, fase terakhir. 3 jam kemudian, para prajurit menyerang Ichiwi Wyvern Zone. Ada 2 penyihir agung yang hadir. Para penyihir tinggi lainnya telah melarikan diri ke arah utara. Dari 2 penyihir tinggi, 1 diterima ke dalam barisan Gerald, sementara yang lainnya dieksekusi. Penyihir agung kedua percaya bahwa tindakannya selalu masuk akal di masa lalu, tapi setelah membaca ingatannya, Gerald tidak setuju. Ini adalah salah satu penyihir agung yang percaya bahwa tindakannya bukanlah tanggung jawabnya selama dia hanya mengikuti perintah. Bahkan setelah merebut zona ketiga, pasukan Gerald tidak kehilangan satu pun anggotanya. Faktanya, mereka telah mendapatkan beberapa penyihir tinggi alih-alih kehilangan siapapun. Beberapa jam kemudian, kumpulan surat berikutnya dibuat, dan para prajurit menyebarkannya ke seluruh zona di sekitarnya. Saat ini, para penyihir tinggi menjadi panik dan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan semua surat itu, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan semuanya. Beberapa dari mereka masih lolos. Setelah itu, para penyihir tinggi memerintahkan para penyihir untuk membunuh siapapun yang membicarakan isi surat tersebut. Hanya dalam 2 jam, mereka telah membunuh ratusan warga sipil, sehingga membuat takut masyarakat umum. Selama beberapa jam berikutnya, warga sipil dan bahkan sejumlah besar penyihir sejati memutuskan untuk pergi. Komandan mereka sudah kehilangan akal sehatnya, dan mereka tidak lagi merasa aman dengan kehadiran mereka. Hari ini, surat-surat itu memuat fakta bahwa Sylvia Eternal Frost telah bergabung dengan Gerald dengan 7 penyihir menengah atas. Itu adalah kekuatan yang sangat besar. Bahkan orang yang paling keras kepala dan fanatik pun mulai takut pada Gerald sekarang. Gerald mungkin benar-benar memenangkan perang ini. Hari ini, eksodus pasukan terbesar dari kerajaan Sky Thunder terjadi. Surat-surat hari ini telah menjadi sedotan yang mematahkan punggung unta. Hanya dalam 3 jam, Gerald membaca pikiran 20 penyihir agung baru. Untungnya, hanya 2 dari mereka yang dieksekusi, sementara hanya 3 yang dipekerjakan. 15 lainnya bersih. Pada saat yang sama, pertempuran terjadi di banyak zona berbeda. Banyak penyihir yang ingin meyakinkan teman-temannya untuk ikut pergi ke perkemahan Gerald, namun banyak dari teman-teman ini yang takut hal-hal yang telah mereka lakukan di masa lalu terungkap. Ketakutan mereka membuat mereka marah dan menyerang teman-temannya. 10 penyihir agung lainnya telah tewas dalam pertempuran ini. Pada awalnya, Gerald hanya memiliki 3 penyihir tinggi di bawahnya. Kerajaan Sky Thunder memiliki lebih dari 300. Kemudian, 15 orang tewas pada serangan pertama, dan 5 lainnya bergabung dengan mereka ketika Gerald merebut zona Empress Cobra. Salah satunya adalah Duke Torren. Kemudian, Sang membunuh 5 penyihir tinggi lainnya ketika dia ingin membalas dendam. Sekitar 15 penyihir tinggi tewas dalam pertempuran internal selama 2 hari berikutnya. 8 penyihir bergabung dengan Gerald. Ini adalah kelompok Sylvia. Kemudian, 20 penyihir lainnya bergabung dengannya. Kerajaan Sky Thunder telah kehilangan hampir 70 penyihir tinggi hanya dalam 3 hari. 70 penyihir tinggi. Saat ini, bahkan ada beberapa zona yang bahkan tidak memiliki satu pun penyihir tinggi di dalamnya karena lebih dari 200 penyihir tinggi ditempatkan di garis depan. Menemukan penyihir agung di luar wilayah Gerald kini menjadi sama sulitnya dengan saat Sang baru saja tiba di dunia ini. Hanya ada 1 penyihir tinggi di beberapa zona. Segalanya tampak mengerikan bagi Dewan. Dewan selalu memberikan jawaban cepat setelah setiap rangkaian surat, tapi kali ini, mereka tetap diam. Mereka mungkin sedang berdebat sengit. Setelah Sang dan Gerald melihat hasilnya, Gerald memutuskan bahwa tahap terakhir dari rencana tersebut sekarang dapat dimulai. Dia tahu bahwa Dewan sedang putus asa dan mereka akan segera menyerang dengan segala yang mereka miliki. Mereka tahu bahwa jika mereka menunggu, mereka pada akhirnya akan tertindas dalam ketiadaan. Jika mereka tidak melakukan apapun, Gerald pada akhirnya akan berdiri di depan kastil Raja Sky Thunder bersama lebih dari 100 penyihir tinggi, siap menggabungkan kekuatan mereka untuk menciptakan mantra mengerikan yang bahkan dapat melukai anggota Dewan. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk menang melawan Gerald dibandingkan jika mereka menyerangnya di hari pertama. Dewan itu seperti ketel yang siap meledak, dan Gerald mengetahuinya. Dia memperkirakan mereka akan menyerang besok atau lusa setelah mereka mengumpulkan semua penyihir terkuat dalam satu serangan terakhir. Gerald mengirim Sang untuk menjelajahi zona sekitarnya, dan setelah sekitar 1 jam, Sang kembali dengan semua lokasi para penyihir tinggi. Setelah itu, Gerald mengirim beberapa prajurit untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak ada penyihir tinggi untuk mengawasi penyihir sejati dengan indera roh mereka. Dia sedang menunggu tanda, dan beberapa jam kemudian, Gerald menerima tandanya.
Para prajurit telah mendengar beberapa penyihir sejati berbicara dengan prihatin kepada teman-teman mereka di depan. Kerajaan Sky Thunder telah melancarkan beberapa serangan ke kerajaan kemurnian sihir. Ketika Gerald mendengar itu, dia menyeringai. Serangan ini untuk mengintimidasi kerajaan kemurnian sihir dan mencegah mereka menyerang mereka selama beberapa hari ke depan. Kerajaan kemurnian sihir perlu mengkonsolidasikan kekuatannya dan menyiapkan serangan balik, yang akan memakan waktu beberapa hari. Selama beberapa hari ini, kerajaan Sky Thunder tidak akan mendapat ancaman serangan apapun. Tentu saja, serangan ini memerlukan biaya yang besar. 20 penyihir tinggi lainnya mati hanya pada hari ini saja, tapi mereka juga membunuh sekitar 20 penyihir tinggi dari kerajaan kemurnian sihir. Itu merupakan pertempuran berdarah. Setelah mendengar tentang ini, Gerald mengumpulkan Sang dan Sylvia. Awalnya, hanya Gerald yang seharusnya mengambil bagian dalam fase rencana ini, tapi dengan Sylvia, Gerald bisa menimbulkan lebih banyak kerusakan. Gerald memberitahu Sylvia dan Sang tentang apa yang dia rencanakan hari ini. Sang sudah mengetahui rencana Gerald, tapi Sylvia menjadi sangat tertarik. Kekagumannya pada Gerald semakin meningkat. Dia tidak mengumumkannya secara langsung, tapi Sang bisa merasakan kebahagiaan terpancar dari Sylvia. Dia mungkin senang akhirnya bisa membantu Gerald. Setelah mereka mendiskusikan semuanya, Gerald terbang. Sang mengubah pedang menjadi negara pedang kolosal dan melompat ke atasnya. Kemudian, dia melihat ke arah Sylvia. Sylvia hanya tersenyum dan dengan ringan melompat ke tubuh besar Sword. Sylvia belum bisa terbang. Dan kemudian, keduanya juga terbang ke langit. Bab 497, menunggu. Sang dan Sylvia terbang selama beberapa menit dalam diam. Sylvia hanya berdiri di belakang Sang dengan senyuman khas di wajahnya, sedangkan Sang hanya melihat ke depan. Tentu saja, dia masih tetap waspada terhadap Sylvia. Pembacaan pikiran sangat sulit untuk dimanipulasi, dan Gerald pasti akan menyadari adanya perbedaan, tetapi Sang tetap ingin berhati-hati. Dia tidak mengenalnya, dan dia tidak mau mengambil risiko. Tentu saja, Sylvia memperhatikan indera Sang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Keduanya mencapai langit Adamantite Behemoth Zone hanya dalam beberapa menit. Saat ini, mereka terbang di ketinggian lebih dari 10 km, sehingga sangat sulit untuk menemukannya dari permukaan tanah. Kemudian, Sang mengubah arah dan terbang ke arah timur laut, menuju zona Cloud Serpent. Binatang buas di zona kuda guntur terbang tinggi di langit, dan Sang tidak ingin bertempur dengan salah satu dari mereka. Tentu saja, sebagai binatang dengan afinitas angin, zona ular awan juga dipenuhi dengan binatang terbang, tapi ada perbedaan. Zona Cloud Serpent adalah kumpulan pegunungan tinggi yang sangat besar, dan selama Sang tidak mendekatinya secara langsung, peluang untuk diperhatikan akan lebih rendah. Tentu saja, masih ada beberapa risiko, tapi tidak setinggi jika mereka melewati zona kuda guntur. Mereka memasuki zona Cloud Serpent beberapa menit kemudian, dan Sang menghindari semua puncak. Untungnya, karena letaknya sangat tinggi, jarak antar puncak sangat jauh. Beberapa binatang memperhatikan mereka, tetapi mereka tidak tertarik untuk melawannya. Sang menduga binatang-binatang itu telah merasakan aura Sylvia, dan mereka telah terintimidasi olehnya. Lagi pula, dia adalah seorang penyihir tingkat tinggi akhir yang cukup kuat, dan seorang penyihir tingkat tinggi pada level seperti itu dapat melawan monster manapun di tahap jalan sejati. Bahkan monster Peak Through Path Stage yang kuat kemungkinan besar akan kalah darinya. Ini hanyalah supremasi yang dimiliki penyihir atas binatang buas. Mereka melanjutkan perjalanan ke utara, dan beberapa menit kemudian, mereka memasuki gurun coklat yang luas. Sang teringat akan Wasteland di Storm Eagle Zone. Zona ini terlihat sangat mirip dengan yang itu. Ini adalah zona cacing kolosal, zona di sebelah timur zona Sky Thunder. Sang bisa melihat beberapa monster prajurit dan panggung umum di permukaan, tapi monster yang benar-benar kuat ada di bawah tanah. Hampir tidak ada binatang terbang di zona ini, dan perjalanan keduanya tidak terganggu. Beberapa menit kemudian, mereka mencapai zona di barat laut zona cacing kolosal. Zona penyu paus. Anehnya, Pontiff Turtle Zone hanyalah sebuah kawah raksasa dengan cahaya yang sangat terang di dasarnya, menyinari seluruh zona dengan cahaya terang. Sang tidak bisa melihat paus penyu melalui seluruh cahaya, dan dia terlalu jauh untuk melihatnya dengan indera rohnya, tapi itu sebenarnya bukan masalah. Lagi pula, dia di sini bukan untuk paus turtle. Sang juga melihat banyak binatang dengan afinitas cahaya, sesuatu yang jarang dilihat Sang di masa lalu. Yang mengejutkan, kebanyakan dari mereka adalah serangga. Serangga ini memiliki kerangka luar yang sangat kuat, tanduk yang keras, dan penyengat yang kuat. Sang melihat pertarungan mereka dan menyadari bahwa mereka kebanyakan menggunakan Light Affinity untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Dia melihat hampir tidak ada binatang buas yang melancarkan serangan jarak jauh apapun. Seluruh zona pada dasarnya dipenuhi dengan binatang buas yang secara eksklusif bertarung dalam jarak dekat. Ironisnya, zona dengan elemen paling murni dan penuh kebajikan justru merupakan zona paling brutal dan berdarah. Binatang-binatang itu terus mencabik-cabik satu sama lain sambil menyembuhkan luka mereka sendiri. Keduanya terus terbang, dan sekitar 2 menit kemudian, mereka sampai di tujuan. Sang berhenti di perbatasan timur laut zona penyu paus dan mengamati sekelilingnya. Dia tidak merasakan adanya penyihir tinggi dalam sens rohnya. Sang dengan cepat mendarat sekitar 3 km jauhnya dari perbatasan timur laut zona penyu paus, di antara 2 singkapan di tepi kawah. Sylvia melompat turun dari SWOT dan hanya menunggu sambil tersenyum.
Sang harus menarik napas dalam-dalam. Dia bisa terbang berjam-jam, tapi membawa orang lain bersamanya telah menghabiskan banyak mana di tubuhnya. Ini juga mengapa mereka tidak menunggu di langit. Sang bersandar di salah satu dinding dan menutup mata kanannya untuk memulihkan mananya. Sylvia terdiam beberapa saat, beberapa menit berlalu. Kau tahu, ini pertama kalinya aku terbang, kata Sylvia. Sang membuka mata kanannya dan memandangnya sebentar. Dia secara tidak sadar berasumsi bahwa dia sudah pernah terbang sebelumnya. Lagi pula, dia lebih kuat darinya tanpa mantra tambahan. Sementara itu, Sang sudah terbiasa terbang sekarang, dan itu bukan sesuatu yang istimewa lagi. Pada saat itu, Sang teringat saat dia menggunakan gliding talisman bersama Sarah, Astor, dan Elver untuk mencapai gua setelah melompat dari Warriors Paradise. Saat itu, Sang merasa takjub saat melayang di langit. Dia juga ingat bahwa dia pernah mengatakan bahwa dia berharap bisa terbang sendiri di masa depan. Tanpa disadari, keinginan itu menjadi kenyataan. Namun, Sang tidak merasa itu adalah sesuatu yang istimewa. Itu biasa saja, sebenarnya lucu. Saya menyukai perasaan kebebasan saat meluncur di langit, tapi sekarang, saya merasa tidak bebas sama sekali. Aku harus membalas dendam. Aku harus membantu Gerald. Aku punya misi yang harus diselesaikan. Saya harus menemukan cara untuk maju. Aku harus menyimpan sebagian besar rahasiaku untuk diriku sendiri. Rasanya tidak membebaskan sama sekali. Itu bagus, komentar Sang linglung sambil melihat kembali ke dinding di sisi lain. Kamu nampaknya bermasalah, tiba-tiba Sylvia berkata. Ada apa denganmu? Sang bertanya. Sylvia tampaknya tidak mengambil hati komentar kasar Sang. Apakah salah jika aku ingin mengetahui lebih banyak tentang teman Gerald? Apa yang membuatmu mengira kita berteman? Sang bertanya. Sylvia hanya terkekeh. Kalian memiliki aura persahabatan tertentu di antara kalian berdua. Saya yakin kalian berdua saling percaya dalam hidup kalian. Sang terdiam beberapa saat. Lalu, dia menghela nafas. Maaf, aku tidak seharusnya bersikap bermusuhan seperti ini tanpa alasan, katanya. Sylvia mengangkat alisnya karena terkejut. Dia tidak menduga hal itu. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Dia bertanya. Sang menghela nafas lagi. Sudah lama sekali aku tidak berbicara dengan siapapun kecuali Gerald. Aku sibuk dengan latihan sepanjang waktu, dan setiap kali aku berbicara dengan seseorang, aku merasa seperti membuang-buang waktuku. Sylvia memandang dengan ekspresi skeptis pada Sang. Kedengarannya tidak sehat. Apakah itu? Sang bertanya secara retoris. Rasanya lebih tidak sehat bagi saya untuk mati dalam pertempuran karena saya tidak cukup berlatih di masa lalu. Sylvia mendorong rambut panjang di sisi kanannya ke samping. Kau tahu, pertarungan tidak berjalan seperti itu. Sang mengangkat alisnya saat dia melihat ke arah Sylvia. Kamu tahu, ketika kamu lebih lemah, kamu tidak menarik banyak perhatian, dan ketika kamu lebih kuat, kamu menarik lebih banyak perhatian. Jika Anda menjadi lebih kuat dalam 50 tahun, Anda akan melawan musuh yang sama kuatnya seperti jika Anda menjadi lebih kuat setelah 150 tahun. Mereka akan menjadi orang yang berbeda. Jadi, dengan berlatih sepanjang waktu, kamu membuat hal tersebut menjadi sulit bagi dirimu sendiri. Apa perbedaan antara mencapai tahap jalan sejati pada usia 100 atau 150 tahun? Selama kamu tidak berada dalam bahaya mencapai tahap akhir dari masa hidupmu, umur panjang, rasanya buruk untuk berlatih dengan semangat seperti itu. Ekspresi Sang kembali netral. Mudah bagimu untuk mengatakannya, katanya. Anda mempunyai ribuan bahkan jutaan tahun ajaran yang bisa dijadikan sandaran, sementara saya tidak punya apa-apa. Sangat mungkin aku akan mati karena usia tua bahkan sebelum aku berhasil menciptakan alam kelima bagi para pejuang. Jadi, Sylvia tiba-tiba bertanya. Sang mengerutkan alisnya. Menurutku, jadi, tidak pantas di sini. Maksudku, memang begitu, kata Sylvia. Jadi bagaimana jika kamu tidak mencapai alam kelima? Bagaimana jika kamu melakukan yang terbaik dan masih gagal? Saya tidak yakin apakah motivasi untuk terus berlatih tanpa melakukan hal lain berdampak besar pada kekuatan Anda. Dan bahkan jika kamu berhasil, apa gunanya? Bukankah kamu akan menjalani hidup yang hampa? Dia bertanya. Ekspresi netral Sang tetap ada. Beberapa dekade yang lalu, kata-kata ini mungkin membuatnya mempertanyakan ideologinya, namun bukan itu masalahnya. Aku bisa membunuh rata-rata penyihir 2 tingkat di atasku dengan percaya diri, dan aku bahkan punya peluang menang melawan 1 tingkat 3 di atasku, kata Sang. Kemudian, dia melihat ke arah Sylvia. Berapa level yang bisa kamu lompati? Sylvia merasa agak tertekan dan tidak segera menjawab. Lalu, Sang membuang muka lagi. Saya pikir Anda tidak dalam posisi untuk menasihati saya tentang bagaimana menjadi lebih kuat. Sylvia tampak sedikit tidak nyaman dan kesal, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Mereka berdua terus menunggu dalam diam selama beberapa jam. Dan kemudian, target mereka akhirnya tiba. Bab 498, Embun Beku Abadi. Setelah beberapa jam, seorang penyihir agung memasuki Sens Roh Sang. Dia bepergian dengan kecepatan normal untuk high mage yang tidak menggunakan mana step. Jelas sekali, dia menghemat mananya. Sang penyihir adalah seorang pria parubaya dengan janggut coklat dan rambut merah panjang, mengenakan jubah khas seorang duke. Dia di sini, kata Sang setelah hening selama berjam-jam. Sylvia memeriksa sekeliling dengan spirit sense-nya, tetapi dia tidak dapat menemukan mage.
Dia sudah diberitahu bahwa Sang bisa merasakan orang lain dari jarak yang lebih jauh dari biasanya, tapi dia masih sedikit terkejut ketika melihatnya dengan matanya sendiri. Kami akan berjalan sesuai rencana, kata Sang. Aku akan menyerangnya dengan rentetan serangan kuat, memaksanya menggunakan beberapa langkah mana untuk menghindar. Kamu akan menyerang, tetapi kamu tidak boleh mengerahkan seluruh tenagamu dulu. Usahakan manamu tetap penuh. Saat aku mendekat, aku akan menekannya dan melawan 3 langkah mana pertamanya. Saat kamu melihatku mendekat, aku ingin kamu melepaskan mantra terkuatmu. Tentu saja, akan sangat dihargai jika kamu tidak memukulnya, aku dengan itu, kata Sang. Sylvia mengangguk. Pada saat itu, Sylvia memanggil fokusnya dan menyiapkan beberapa mantra. Sang mengangkat pedang kolosalnya dan juga mempersiapkan diri. Ada 2 penyihir akhir di kerajaan Sky Thunder yang bukan bagian dari Dewan. Awalnya, Gerald seharusnya mengalahkan salah satu dari mereka, dan kemudian mereka akan mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Namun, dengan Sylvia yang kini bergabung dengan mereka, mereka bisa mengalahkan keduanya. Karena kedua penyihir ini tidak berada dekat dengan zona Gerald, Sang dan Gerald harus terbang ke arah mereka. Sang mungkin bisa membawa 1 orang, tapi dia tidak bisa membawa ketiga penyihir tertinggi bersamanya. Karena itu, dia harus bertarung tanpa mantra tambahannya. Sang tidak terlalu percaya diri dalam mengalahkan penyihir mulia akhir tanpa mantra tambahannya, tapi dengan bantuan Sylvia, itu akan mudah. Sang tidak sepenuhnya mempercayai Sylvia, tapi dia mempercayai Gerald, dan Gerald mengatakan bahwa Sang dapat mempercayai Sylvia. Sang memutuskan untuk percaya pada Gerald, tapi dia tetap menjaga kewaspadaannya. Dia tidak ingin bertarung melawan 2 penyihir akhir pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan entropi, dan dia harus memukul keduanya secara bersamaan. Dan setelah itu, dia akan menjadi sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Dewan akan segera mengetahui pertempuran itu, dan mereka akan tiba dalam 1 menit. Jadi, meskipun Sang yakin bisa mengalahkan Duke bersama Sylvia, dia tidak yakin bisa bertahan jika Sylvia memutuskan untuk mengkhianati mereka, sama seperti dia mengkhianati Dewan. Atau, mungkin, dia tidak pernah mengkhianati Dewan sejak awal, dan ini semua adalah rencana besar. Sang terus memandangi Duke dan mengeluarkan kristal komunikasi. Kami akan memasuki pertempuran dalam 1 menit, katanya. Oke, jawab Gerald melalui kristal. Sang menyimpan kristal itu lagi. Dibandingkan dengan target Sang, target Gerald tidak bergerak, sehingga dia bisa menyerang kapanpun dia mau. Mereka akan menyerang pada saat bersamaan. Lagi pula, jika salah satu dari mereka menyerang lebih dulu, Dewan akan diperingatkan, dan mereka akan bergabung dengan penyihir agung akhir lainnya kalau mereka juga disergap. Detik demi detik berlalu, dan Sang mengumpulkan kekuatan dalam pedang. Pergi, Sang berteriak dengan transmisi suara ke Sylvia. Sylvia menyipitkan matanya. Bang, bang, Sang meledak ke depan dengan 2 ledakan es dan mencapai kecepatan tertingginya dalam sekejap, pedang kolosalnya terseret ke belakangnya. Bersinar, Sylvia menggunakan 3 langkah mana secara berurutan, dan begitu dia tiba di lokasi targetnya, dia merasakan Duke hanya berjarak 3 km darinya, tepat di tempat yang dikatakan Sang kepadanya. Mata Duke berambut merah terbuka lebar karena terkejut. Seorang penyihir tingkat tinggi yang terlambat dengan mantra yang telah disiapkan. Kemudian, dia menyadari bahwa ini adalah anggota Dewan Pengkhianat, Sylvia Eternal Frost. Duke sama sekali belum siap untuk berperang. Namun, dia masih sangat berpengalaman, dan dia mengaktifkan mana shield-nya berdasarkan naluri. Pada saat itu, semua mantra yang telah disiapkan Sylvia telah melesat ke depan. Area luas di atasnya dipenuhi menara es dan batu-batu besar yang tampak seperti perpaduan antara es dan tanah. Kemudian, semuanya menghujani Duke. Bagi Duke, rasanya seperti langit runtuh. Rasanya seperti gunung beku di atasnya meledak di atasnya, dan semua puing kini dengan cepat menembaki dia. Seorang penyihir tinggi hanya bisa bereaksi begitu cepat, dan mengaktifkan mana shield membuatnya mustahil untuk menggunakan mana step juga. Kemudian, longsoran salju raksasa pun tiba. BOOM. Lebih dari 100 meter lingkungan Duke meledak dengan es dan batu, menghancurkan segalanya. Duke terlempar ke belakang, cadangan mananya terkena pukulan keras. Sesaat kemudian, api berkumpul di sekelilingnya. SSSSSSHH. Namun, batu-batu besar es yang meledak telah mengeluarkan semacam kabut dingin, dan Duke merasakan mana api miliknya dibatalkan. Kabut es juga melemah, tapi butuh mana api terlalu banyak untuk menghilangkan semua kabut es di sekitarnya. Bersinar, Duke menggunakan mana step dan pindah ke samping. Karena kekuatan serangannya, kabut es dengan cepat bergerak mundur, dan jika dia memutuskan untuk menjauh dari lawannya, kabut es akan menelannya lagi dalam waktu singkat. Duke dengan cepat menyiapkan mantra serangan pertamanya, tetapi dia tidak dapat menyelesaikannya sebelum sesuatu terjadi. Bulan sabit besar yang terbuat dari api hitam menembaki dia. Duke mengertakkan gigi dan menggunakan mana step lagi. Bersinar, bulan sabit meleset darinya dan menabrak bukit di belakangnya, menghancurkan semuanya. Pada saat itu, Duke memperhatikan Sang dan pedang besarnya. Sang hanya berjarak 1 kilometer darinya pada saat ini, dan pedang besarnya tumbuh menjadi bentuk es yang sangat besar. Bang! Puncak menara besar lainnya yang terbuat dari es menghantam mana shield milik Duke. Dia tidak menghindari mantra kali ini.
Jika dia terus menggunakan mana step, dia akan selamanya berada dalam posisi pasif. Dan kemudian, Sang menebas ke depan dengan pedang esnya yang sangat besar. Duke menggerakkan lengannya ke samping, dan gelombang besar lava melesat tepat ke arah pedang yang datang. Anehnya, es pada pedang itu langsung pecah, namun kemudian Duke melihat api hitam di dalam pedang tersebut. Fajar, BOOOOM. Lingkungan sekitar meledak lagi, tapi Duke telah menghindar dengan mana step. Kemudian, Duke kembali merentangkan tangannya ke depan. Bang! Gelombang lava besar lainnya meledak saat menghantam puncak menara es lainnya yang ditembakkan oleh Sylvia. BOOOOM. Namun, Duke terlempar ke samping dalam sekejap oleh sesuatu yang lain. Kilatan api hitam telah melesat ke arahnya dengan kecepatan gila, dan dia belum mampu menyiapkan mantra untuk melawannya. Pecahnya bintang, Duke berhasil memulihkan keseimbangannya. Bersinar, hanya untuk melihat Sang muncul tepat di sampingnya setelah meninggalkan garis hitam. Sesaat kemudian, area di sekitar Sang mulai menghilang. Domain entropi, Duke mengertakkan gigi, dan fokusnya bersinar. Tombak yang terbakar hebat yang terbuat dari api ditembakkan ke arah Sang. Sang hanya melihatnya sesaat sebelum benda itu mengenai dirinya. Itu terlalu cepat untuk dia bereaksi. Bang! Armor Sang mengaktifkan dan memblokir serangan itu. Ini sudah menjadi rencananya sejak lama karena itu akan menyia-nyiakan salah satu mantra Duke. Duke mengertakkan gigi, dan keringat mengalir di dahinya. Dia sedang mempersiapkan mantranya sendiri ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jarum es sepanjang 5 meter namun sangat tipis mengambang di samping Sylvia. Earth mana yang dilengkapi dengan konsep basis menghubungkan jarum es ke tanah. Dan mana bumi itu sepertinya melengkung karena tekanan yang sangat besar. Duke mengetahui mantra itu. Itu adalah mantra Sylvia yang paling kuat dan alasan dari nama belakangnya, Eternal Frost. Duke segera membatalkan mantranya dan menggunakan mana step. Namun, saat dia menggunakannya, mana untuk mantranya menghilang. Bang! Eternal Frost melesat ke depan. Kecepatannya tidak ada bandingannya. Bang! Mata kanan Sang melebar. Dia bahkan belum melihat mantra itu tiba. Tapi, saat ini, dia hanya melihat dua lubang di mana shield milik Duke. Dan di antara dua lubang itu berdiri Duke, dengan tubuhnya memiliki lubang yang sama dengan dua lubang di mana shield miliknya. Dalam waktu kurang dari 1 detik, jarum sedingin es itu telah bergerak sejauh ini bahkan meninggalkan rasa jiwa Sang. Hei kau! Sang menoleh dan melihat Sylvia meneriakinya sambil tersenyum. Kamu mungkin punya kekuatan tempur yang lebih kuat, tapi aku masih punya kekuatan yang lebih besar. Kamu paham? Keheningan sesaat. Kemudian, jenazah Duke jatuh ke tanah. Bab 499, terbang kembali. Sang tahu bahwa Sylvia tidak mungkin lemah, tetapi mantranya lebih kuat dari yang dia duga. Terutama yang terakhir itu. Bahkan tanpa Sang, Sylvia mungkin bisa membunuh penyihir itu, tapi tidak sebelum Dewan tiba. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal seperti itu. Sang menghancurkan tubuhnya dan mengumpulkan fokus dan cincin luar angkasa. Saat berlari menuju Sylvia, Sang memberi makan lebih banyak biji pada pedang, dan ketika dia tiba, pedang telah pulih ke keadaan pedang kolosalnya. Pedang terbang ke arah Sylvia, dan dia dengan ringan melompat ke atasnya. Saat Sang mendarat di depannya, dia melemparkan fokus dan cincin luar angkasa ke Sylvia, yang mulai merapalkan beberapa mantra. Sang dan pedang terbang ke langit. Menurut perkiraan mereka, Dewan akan tiba paling lama dalam 1 menit. Setelah beberapa detik, Spirit Sense Sang menangkap seorang penyihir mulia. Salah satu anggota Dewan dengan cepat menyerbu menuju tempat di mana Sang dan Sylvia baru saja bertarung, tapi keduanya sudah berada dalam jarak 15 km. Hai Mage tidak akan bisa melacak mereka dari jarak sejauh itu. Pada saat itu, Sylvia melemparkan fokus dan Space Ring kembali ke Sang. Ada lingkaran ajaib pelacak di Space Ring, tapi aku berhasil mengatasinya. Sang mengangguk dan menyimpan kedua benda itu. Sekarang, Sang mempercayai Sylvia. Pertarungan ini merupakan kesempatan terbaik untuk menikam Sang dan Gerald dari belakang. Sang hampir pasti akan mati, dan Sylvia mengira dia akan selamat dengan mudah. Namun, dia tidak mengkhianati mereka. Dia telah melakukan persis apa yang diminta darinya, dan dia telah membantu Gerald dan Sang menghilangkan ancaman besar. Tidak ada gunanya mendapatkan kepercayaan mereka dengan tindakan ini untuk tindakan pengkhianatan nanti. Peluang ini akan menyebabkan kerugian paling besar bagi Gerald. Ini hanya bisa berarti bahwa Sylvia telah benar-benar bergabung dengan pihak mereka tanpa memikirkan rencana apapun. Saat Sang dan Sylvia memasuki zona Cloud Serpent, kristal komunikasi Sang berdering. Apakah kamu sudah selesai? Gerald bertanya. Ya, misinya berhasil, jawab Sang. Sang bisa mendengar desahan dari sisi lain. Sepertinya Gerald juga mempunyai kekhawatiran mengenai misi ini. Itu bagus, katanya. Bagaimana kabarmu? Sang bertanya. Semuanya berjalan baik, jawab Gerald, dan Sang bisa mendengar kepuasan dalam suaranya. Kamu sudah menunggu lama untuk melakukan ini, iya. Sang bertanya sambil menyeringai kecil. Kamu tidak tahu, jawab Gerald. Saya sangat senang akhirnya bisa terbebas dari hama yang mengganggu itu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kerajaan Sky Thunder memiliki 2 penyihir agung akhir yang bukan bagian dari Dewan. Sang dan Sylvia telah berurusan dengan salah satu dari mereka, Duke Blast Furnace. Dan penyihir agung terlambat lainnya.
Ya, itu tidak lain adalah salah satu kenalan lama Sang. Adipati Mithril. Sang masih ingat semua masalah yang ditimbulkan Duke Mithril padanya dan Gerald. Bahkan ketika kerajaan Skythunder relatif damai, Duke Mithril masih sangat menyusahkan. Dia telah mengirim pengkhianat ke wilayah Gerald, dan dia bahkan memberikan hadiah besar untuk kepala Sang. Semua ini terjadi lebih dari 60 tahun yang lalu. Dan sekarang, Duke Mithril akhirnya terbunuh. Saat itu, Duke Mithril adalah seorang penyihir menengah atas, tapi dia jelas telah membuat beberapa kemajuan selama 60 tahun terakhir. Tapi itu tidak penting lagi. Dibandingkan dengan Duke Blast Furnace, Duke Mithril ditempatkan di garis depan. Gerald bukanlah orang yang suka menyerang seseorang di garis depan karena kerajaan lain juga merupakan musuhnya, tetapi masalahnya dengan Duke Mithril bersifat pribadi. Dia hanya membenci pria itu. Saya melihat seorang anggota dewan datang dengan spirit sense saya, tetapi dia tidak menemukan kami, kata Sang. Masuk akal, jawab Gerald. Aku akan menemui kalian berdua di zona Empress Cobra. Aku yakin pertarungan terakhir akan terjadi dalam 24 jam ke depan. Dewan sudah siap, dan mereka tahu itu. Aku tahu, jawab Sang. Kami akan bersiap. Hei, bisakah kamu menyapa Gerald dariku? Sylvia bertanya dari belakang. Alis Sang berkerut. Dia tidak mengatakan apapun selama 3 detik. Sylvia menyapa, kata Sang. Kesunyian. Kemudian, dia menyadari bahwa kristal komunikasi telah dinonaktifkan untuk sementara waktu. Ketika Sang mengatakan bahwa mereka akan bersiap, Gerald berasumsi bahwa pembicaraan telah selesai, dan dia menutup telepon. Sang hanya melihat ke depan dengan alis berkerut. Dia membalas salamku, kata Sang. Count Sword, aku bisa melihat apakah communication kristalnya aktif atau tidak, kata Sylvia sambil terkikik. Sang perlahan menyingkirkan kristal komunikasi dan hanya melihat ke depan dengan ekspresi kesal. Sylvia hanya memandangnya dengan geli. Panggil aku Sang. Sylvia berkata, kamu telah membuktikan bahwa kamu dapat dipercaya. Kamu bisa memanggilku dengan namaku, Sang. Sylvia hanya tersenyum. Terima kasih, Sang. Sang hanya mengangguk. Itu seharusnya mengatasi kecanggungan itu. Setengah menit keheningan berlalu. Kamu cukup kuat, kata Sang. Terima kasih, Sang, jawab Sylvia sambil tersenyum sopan. Keheningan beberapa detik berlalu. Maaf karena tadi bersikap brengsek. Aku masih belum sepenuhnya mempercayaimu, kata Sang. Senang mendengarnya. Terima kasih, Sang, kata Sylvia sambil tersenyum cerah. Bolehkah aku bertanya padamu? Silakan, kata Sang. Bagaimana kamu bisa kehilangan matamu, dan tidak bisakah kamu memulihkannya? Dia bertanya. Sang mengerutkan kening. Aku melawan kekejian, kata Sang. Sylvia tampak agak tidak nyaman. Aku mengerti, katanya sambil menghela nafas. Aku pernah melihat sesuatu yang serupa sebelumnya. Aku tahu tentang penyihir sejati yang kehilangan kaki kirinya karena kekejian. Sang tidak menunjukkannya, tapi ketertarikannya terusik. Apakah ada cara untuk menumbuhkan kembali bagian yang hilang? Dia bertanya. Jika ada cara bagi Sang untuk mendapatkan kembali matanya, dia tidak akan mengatakan tidak. Anehnya, bukan karena dia melewatkan matanya. Tidak, jika dia berhasil menumbuhkan kembali matanya, dia akan mengorbankan sesuatu untuk entropi lagi. Dia hanya akan kembali ke keadaannya saat ini, dan dia sudah terbiasa dengan keadaan ini. Itu bisa menyelamatkan nyawa Sang tanpa berdampak besar pada kekuatan pertempurannya di masa depan. Sylvia hanya menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak pernah menemukan jalannya. Sang menarik napas dalam-dalam, tapi dia menyembunyikannya dari Sylvia. Tapi bukan berarti tidak mungkin, kata Sylvia. Lagi pula, seharusnya ada dunia luar, kan? Mungkin para penyihir di dunia luar menemukan jalannya. Seharusnya, Sang bertanya. Maksudku, ya, kamu dan Gerald bilang begitu, kan? Sylvia menambahkan. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu tidak percaya, jawab Sang. Sylvia mengerutkan alisnya. Tidak mudah untuk menerima hal seperti ini begitu saja. Jika apa yang kalian berdua katakan itu benar, itu berarti seluruh dunia yang kita tahu hanyalah sebagian kecil dari dunia nyata yang lemah. Pikirkanlah, setelah mencapai puncak kekuasaan di dunia dan percaya bahwa dirimu adalah salah satu yang terkuat selama mungkin bahkan berabad-abad, tidak akan mudah untuk menerima bahwa kamu telah salah selama ini. Sebagian besar anggota dewan masih percaya bahwa harus ada penjelasan yang berbeda. Mereka menolak untuk percaya bahwa ada dunia luar. Penyihir kuat yang mengalahkan Storm Eagle bisa jadi adalah penyihir kuat yang hidup dalam pengasingan dan hanya keluar saat dunia berada dalam bahaya. Penyihir yang sama juga bisa menciptakan peta bintang. Alis Sang kembali berkerut, dan kata-kata Raja Skythunder. Dia bertanya. Yah, kata Sylvia sambil terdiam. Raja Skythunder bukanlah orang yang paling bisa dipercaya. Anda melihatnya. Kemungkinan besar dia sengaja salah menggambarkan kebenaran hanya untuk menunjukkan kekuasaannya atas kita. Bisa juga dia dan Gerald hanya menyetujui kebohongan sebelum mereka bertemu dengan Dewan saat itu mengenai peta bintang. Selain itu, saya bukan anggota Dewan saat itu. Sang kembali menatap Sylvia. Itukah sebabnya Dewan percaya bahwa mereka masih memegang kekuasaan atas segalanya? Mereka hanya menolak menerima bahwa mereka tidak sekuat yang mereka yakini dalam skema besar. Sylvia mengangkat alisnya. Maukah kamu? Ya, kata Sang segera. Lalu, Sang melihat ke depan lagi. Itu mungkin sebenarnya bukan hal yang buruk.
Babak 500, persiapan untuk pertempuran terakhir. Sang dan Sylvia mendarat di tempat pertemuan dan menunggu Geralt. Garis depan tempat Duke Mithril berada jauh lebih jauh dari target Sang. Setengah jam kemudian, Geralt juga datang. Ceritakan padaku bagaimana pertarungannya, kata Geralt. Sang mengangguk dan menceritakan pertarungan itu. Setelah Sang selesai, Geralt juga mengangguk. Kerja bagus, Sylvia, katanya sambil menatap Sylvia. Tidak masalah, Geralt, kata Sylvia sambil tersenyum cerah. Geralt tampak sedikit tidak nyaman saat melihatnya tersenyum seperti itu, dan dia kembali menatap Sang. Aku akan memberi perintah dan menyiapkan segalanya. Aku ingin kalian berdua tetap berada di dekat perbatasan utara zona Empress Cobra. Sang dan Sylvia mengangguk. Aku akan menghubungimu dengan perintah lebih lanjut, kata Geralt sebelum pergi. Sang dan Sylvia pergi ke perbatasan utara dan menunggu Geralt di sana. Setelah setengah jam, Sang memperhatikan lebih dari 30 prajurit tahap jalan sejati terbang ke angkasa. Kumpulan surat berikutnya dan terakhir akan didistribusikan hari ini. Para penyihir telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan surat-surat itu secepat mungkin, dan para prajurit akan mendistribusikannya ke 10 zona di sekitarnya. Beberapa menit kemudian, semua penyihir tinggi yang diperoleh Geralt selama beberapa hari terakhir berkumpul di perbatasan utara zona Empress Cobra. Suasana hati mereka sedang tidak bagus. Mereka semua telah mendengar tentang apa yang akan terjadi, dan mereka semua telah melihat dan membaca surat-surat tersebut. Tidak banyak dari mereka yang berbicara, dan mereka hanya menunggu dengan stres dan khawatir. Mereka tahu bahwa pertempuran terakhir akan terjadi, dan dibandingkan dengan semua pertempuran sebelumnya, mereka tahu bahwa akan ada korban jiwa hari ini. Dalam beberapa hari terakhir, perang terjadi dengan permainan pikiran dan siasat, namun hari ini, dua pasukan akan saling bentrok. Para prajurit membagikan surat-surat tersebut, dan reaksi terhadap surat-surat tersebut lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, hampir semua orang memutuskan untuk mengungsi dari zona sekitar. Selama beberapa hari ke depan, warga akan tinggal di zona yang jauh dari zona Empress Cobra. Kali ini, surat itu tidak memuat penilaian apapun terhadap penyihir tinggi atau target berikutnya. Tidak, kali ini suratnya lebih pendek dari sebelumnya. Itu berbicara tentang pembunuhan Duke Mithril dan Duke Blessfurnace, dan kemudian berbicara langsung tentang pertempuran terakhir. Geralt mengumumkan di mana seluruh pasukannya akan berkumpul. Selama 2 minggu berikutnya, tentara akan tetap di tempat itu dan tidak bergerak. Tujuannya adalah untuk memberitahu Dewan bahwa tidak ada lagi skema tersembunyi yang dapat mereka lakukan. Mereka tidak bisa perlahan-lahan mengalahkan satu demi satu prajurit atau penyihir sebelum pertempuran terakhir. Dalam perang normal, tindakan ini bodoh. Bagaimanapun, tujuan perang normal adalah untuk menaklukkan daratan dan tidak harus menyingkirkan setiap prajurit musuh. Selama pasukan musuh dapat mengepung lokasi musuh, mereka akan unggul dalam jangka panjang. Tapi ini bukanlah perang biasa. Ini bukanlah perang memperebutkan tanah atau sumber daya, melainkan perang untuk membunuh musuh. Semua pasukan Geralt akan tinggal di satu tempat, dan jika Dewan ingin menghadapinya, mereka harus menyerang semua pasukan Geralt sekaligus. Dalam keadaan normal, Dewan bisa saja mengabaikan pasukan Geralt untuk kali ini dan menaklukkan semua zona lainnya, tapi masalahnya bagi mereka adalah mereka berada pada pengatur waktu. Mereka baru saja melancarkan serangan intensif terhadap kerajaan Kemurnian Sihir, dan kerajaan Kemurnian Sihir akan segera menyerang balik dengan sekuat tenaga. Jika mereka tidak membentengi perbatasan mereka dalam beberapa hari ke depan, kerajaan Kemurnian Sihir akan menyerang kerajaan Skythunder dan mengklaim beberapa zona hanya dalam beberapa menit. Jika kerajaan Kemurnian Sihir masih tidak merasakan perlawanan apapun, mereka akan memanfaatkan kesempatan ini dan langsung memotong kerajaan Skythunder bagian timur dari kerajaan Skythunder bagian barat. Itu akan menjadi bencana besar bagi kerajaan Skythunder. Atau mereka mungkin langsung naik tahta. Alasan yang diakui publik mengapa penting bagi tentara untuk mengklaim wilayah tersebut terlebih dahulu adalah untuk mendukung raja dalam pertempurannya. Jika penyihir terkuat di kerajaan berhasil dikalahkan, penyihir terkuat di kerajaan lain dapat membantu raja mereka memenangkan pertempuran dengan raja lainnya. 5 penyihir puncak dan penyihir akhir dapat menggabungkan kekuatan mereka untuk melepaskan mantra yang menunjukkan kekuatan alam penyihir agung. Tentu saja alasan sebenarnya sangat berbeda. Sang dan Geralt tahu bahwa para raja hanyalah pegawai Lightning Manor. Mereka tidak seharusnya berperang satu sama lain tetapi menguasai beberapa wilayah. Alasannya tidak jelas bagi mereka, tapi kemungkinan besar itulah cara kerjanya. Agaknya, jika seorang raja kehilangan seluruh wilayahnya, dia juga akan kehilangan pekerjaannya dan terpaksa meninggalkan 5 kerajaan. Dan karena semua itu, Dewan tidak bisa menunggu dan perlahan-lahan mendapatkan kembali wilayah mereka. Mereka harus mengakhiri perang internal ini dalam beberapa hari ke depan, atau mereka akan segera mati di tangan kerajaan Kemurnian Sihir atau Raja Skythunder. Setelah sekitar 1 jam, para prajurit kembali dan juga berhenti di perbatasan utara zona Empress Cobra. Bahkan semua prajurit tahap jalan sejati dari zona Storm Eagle ada di sini. Semua 65 orang telah dipanggil. Saat ini, Storm Eagle Zone benar-benar tidak dijaga, tapi itu bukan masalah besar. Geralt juga mendapatkan tambahan 30 penyihir tingkat tinggi sejak perang dimulai, dengan 9 di antaranya adalah penyihir tingkat menengah. Saat ini, 65 prajurit tahap jalan sejati, sekitar 35 penyihir mulia, Geralt, Sang, dan Sylvia, semuanya berada di lokasi yang sama.
Kekuatan ini saja sudah bisa menyaingi salah satu kerajaan yang lebih lemah. 3 penyihir agung sang telah memasang lingkaran sihir mereka di sebuah bangunan yang dijaga ketat. 5 penyihir menengah atas ditempatkan di sekitar gedung. Dengan kekuatan gabungan mereka bahkan bisa melawan anggota dewan. Seluruh tugas mereka hanya melindungi bangunan ini dan mungkin menyerang musuh jika mereka memasuki jangkauan mereka. Semua orang tahu bahwa Count Sword, dengan semua mantra dan lingkaran sihir yang ditingkatkan, dapat menyaingi anggota dewan. Pertarungan antara dewan dan jeral akan menentukan hasil perang. Semua orang hanya berjuang untuk mendapatkan kesempatan membantu dalam pertarungan itu. Jika pasukan penyihir tinggi jeral berhasil menyingkirkan penyihir tinggi lainnya, mereka dapat menggabungkan kekuatan mereka dan menembakkan mantra kuat ke arah dewan. Itu hampir seperti anggota dewan lain yang membantu jeral. Semua penyihir tinggi lainnya ditempatkan di belakang para prajurit tetapi di depan 5 penyihir menengah atas yang melindungi bangunan berbenteng. Para prajurit seharusnya mendekati penyihir musuh dan memaksa mereka untuk menghadapinya. Jika mage musuh memutuskan untuk mengabaikan para prajurit akan segera menyerang dan menyerang mana shield mereka. Jika mereka menyerang para prajurit, mereka perlu menghabiskan mana dan waktu dalam jumlah besar untuk menghadapinya. Bagaimanapun juga, seorang pejuang bisa jadi sangat licin dan lincah. Selama waktu itu, para penyihir musuh akan menghancurkan pasukan mereka. Rencananya sudah diatur. Semua orang telah berkumpul. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu. Pada akhirnya, pasukan kerajaan Sky Thunder akan tiba. Dan kemudian, pertarungan terakhir akan dimulai. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Zadim terus berkembang pesat.